Sadarlah, kalau harta yang kita kejar di bumi ini akan kita tinggalkan pada saat kita mengalami kematian. Ya, pada saat mengalami kematian, coba deh renungkan. Saat kita mati, kita dimasukkan ke dalam peti mati, apakah harta yang kita raih, misalnya rumah, sertifikatnya apakah dimasukkan di dalam peti? Logam mulia, mungkin kita punya banyak. Apakah ini juga akan dimasukkan ke dalam peti? Tidak kan? Semua akan ditinggalkan. Semua akan kita lepaskan. Semua tidak kita bawa. Ada harta yang paling penting yang akan kita bawa. Dan kita harus sadari harta itu yang bisa menyelamatkan kita, membawa kita ke langit yang baru dan bumi yang baru. Harta itu tidak ternilai dan tidak bisa dihargai oleh apapun juga. Kita berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara saat ini bersama dengan saya Buyung Kosa Putra di channel CPS Television. Mari bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali mengunjungi channel ini, ayo dukung saya dengan klik tombol subscribe, klik gambar loncengnya, lalu pilih semua notifikasi agar setiap ada video-video yang terbaru yang saya upload, maka Bapak Ibu Saudara dapat menerima notifikasinya. Manusia di dalam hidup ini selalu berjuang, berusaha keras, bekerja keras, bahkan rela menjadikan siang sebagai malam, malam sebagai siang, atau mungkin sepanjang hidupnya 24 jam dia gunakan untuk bekerja keras terus. Apa sih tujuannya? Supaya bisa memperoleh uang, memperoleh harta, mendapatkan apapun yang ada di dunia ini sebagai prestis hidupnya, kehormatan, kekayaan, jabatan, agar dihormati oleh orang lain. Intinya supaya dia bisa mendapatkan harta sebanyak-banyaknya saat dia hidup di dunia ini. Bukan kita tidak boleh mendapatkan harta sebanyak-banyaknya Bapak Ibu Saudara. Kita harus rajin, kita harus ulet, kita harus tekun agar bisa mendapatkan harta sebanyak-banyaknya. Agar kita bisa menjadi alat yang efektif untuk menyampaikan kebenaran Tuhan. Tetapi kita sering lupa untuk hal yang duniawi. Kita berjuang dengan keras, kita bekerja keras, tanpa lelah, kita rela capek, kita rela kurang tidur, kita berjuang supaya kita bisa memperoleh atau menyenangkan daging kita. Banyak manusia, bahkan dalam hal ini dia saling sikut, saling injak, saling jelek-menjelekan, agar dia bisa memperoleh apa yang dia inginkan ini. Ketika dia sudah menginginkan ini, biasanya manusia seperti ini tidak pernah ada puasnya. Dia dapat A, dia pasti akan kejar lagi yang B. Dia dapat B, dia akan kejar lagi yang C. Dia dapat C, dia akan kejar lagi yang D. Dia akan terus mengalami rasa kurang, rasa tidak cukup. Bahkan dia mungkin mendapatkan harta yang A, dia kurang, dia ingin harta yang lebih banyak dari A, dia ingin yang B yang lebih banyak. Ini yang terjadi Bapak Ibu Saudara. Sangat disayangkan kalau di dalam hidup ini kita habiskan waktu kita yang 70 tahun sampai 90 tahun hanya untuk mengejar harta yang ada di bumi ini. Kenapa? Percuma. Bukan berarti Bapak Ibu Saudara tidak boleh mengejar harta sebanyak-banyaknya, bukan berarti tidak boleh kerja keras, bukan berarti tidak boleh tekun. Itu semua harus. Kita harus sangat kaya, kita harus tekun, kita harus ulet, kita harus rajin, kita harus bertanggung jawab. Tetapi kita tidak boleh terikat di situ. Kita harus sadari bahwa ada harta yang luar biasa mengalahkan semua kekayaan kita saat kita di dunia ini. Mengalahkan semua yang kita miliki di dunia ini. Dan harta ini tidak ada tandingannya, luar biasa. Dan harta inilah
yang dapat memberikan kelegaan kepada kita, yaitu Tuhan sendiri yang menjadi harta kita. Seharusnya kita kejar Tuhan kita, karena Dia harta yang luar biasa, lebih mahal dari mutiara, lebih berharga dari emas, perak, apapun itu. Ini yang jauh lebih berharga dan lebih bernilai. Karena kita membutuhkan Tuhan, apalagi saat kita mengalami kematian. Kita butuh tuntunan Tuhan yang membawa kita, mengarahkan jalan kita menuju ke langit yang baru dan bumi yang baru. Banyak kan di antara kita mengejar harta di bumi, tapi lupa dia tidak mengejar harta yang sesungguhnya. Harta yang fana ini ya, yang di muka bumi ini yang kita lihat, tetapi harta yang kekal, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara, sadarlah kalau harta yang kita kejar di bumi ini akan kita tinggalkan pada saat kita mengalami kematian. Ya, pada saat mengalami kematian, coba deh renungkan. Saat kita mati, kita dimasukkan ke dalam peti mati, apakah harta yang kita raih, misalnya rumah, sertifikatnya apakah dimasukkan di dalam peti? Logam mulia, mungkin kita punya banyak. Apakah ini juga akan dimasukkan ke dalam peti? Tidak kan? Semua akan ditinggalkan. Semua akan kita lepaskan. Semua tidak kita bawa. Ada harta yang paling penting yang akan kita bawa. Dan kita harus sadari harta itu yang bisa menyelamatkan kita, membawa kita ke langit yang baru dan bumi yang baru. Harta itu tidak ternilai dan tidak bisa dihargai oleh apapun juga. Harta itu jelas hanya Tuhan. Maka kita kejar Tuhan segiat-giatnya. Kita berusaha meraih Tuhan sebanyak-banyaknya. Kita berusaha untuk menikmati Tuhan sepuas-puasnya. Karena Tuhanlah yang bisa memberikan kelegaan kepada setiap kita, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita mengejar harta yang ada di bumi, kita tidak ada puasnya. Terus lagi, dan lagi. Padahal semuanya akan ditinggalkan. Tetapi kalau kita mengejar harta kita, yaitu Tuhan kita sendiri, lagi. Ini yang akan kita bawa di dalam kehidupan kematian kita, di dalam kekekalan nanti. Pilih mana, Bapak Ibu Saudara? Apakah memilih harta yang sementara, yang fana? Atau harta yang sesungguhnya, yaitu Tuhan kita sendiri? Kalau Bapak Ibu Saudara nanti ketika ditransformasi masuk dengan tubuh kemuliaan atau tubuh kekekalan dan mau dimuliakan bersama dengan Tuhan, ayo kita kejar Tuhan kita Yesus Kristus. Kita raih dan kita genggam terus. Kita memeluknya dan tidak melepaskannya. Kita berusaha untuk mendapatkannya, merengkuhnya sekuat-kuatnya. Mari Bapak Ibu Saudara, karena Dialah yang akan kita bawa nanti. Karena kepercayaan kita kepada Dia, hidup kita beriman kepada Dia, ini yang akan menjadi bukti bahwa kita memiliki iman di muka bumi ini. Kalau kita mengejar Tuhan, harta yang sesungguhnya, yang lebih dari nilai apapun, yang lebih dari harga yang kita apapun punya di dunia ini, harta apapun itu, ingat, kebahagiaan kita di dalam kekekalan itu jauh lebih penting ketimbang semua harta yang kita miliki saat ini yang akan kita tinggalkan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita renungkan. Seberapa banyak harta Bapak Ibu Saudara? Seberapa kuat relasi Bapak Ibu Saudara? Seberapa hebat kepemimpinan Bapak Ibu Saudara? Semua itu akan ditinggalkan. Semua itu tidak akan menolong Bapak Ibu Saudara. Semua itu tidak akan meloloskan Bapak Ibu Saudara dari api kekal. Tapi ada satu pribadi yang dapat meloloskan. Ada satu pribadi yang bisa menolong Bapak Ibu Saudara, yaitu pribadi Tuhan Yesus Kristus. Kejarlah Dia, raihlah Dia, genggamlah dan jangan pernah dilepas. Ikutilah dan teladanilah apa yang menjadi perintah dan jalan hidupnya, agar kita bisa masuk di langit yang baru dan bumi yang baru,
memerintah bersama-sama dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Mari bagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati, jangan lupa ayo dukung saya dengan klik tombol subscribe, klik gambar loncengnya, bahkan juga pilih semua notifikasi supaya ketika ada video-video yang terbaru, maka Bapak Ibu Saudara dapat menerima notifikasinya. Jangan lupa berikan tanda like, lalu tinggalkan komentar. Tuhan memberkati, salam transformasi.